Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua sahabat konten channel H2 Content Creator. Jumpa lagi di cerita seru di channel ini. Kali ini saya ingin bercerita tentang cerita tukang sayur yang disukai seorang wanita cantik pakai daster seksi dan sudah bersuami. Tapi sebelum itu, silahkan klik tombol subscribe, like, dan share-nya ya, agar kami lebih semangat membuat konten seru lainnya. Hidup kadang menyimpan rahasia yang tak pernah kita duga. Di balik kesederhanaan, ada cinta yang tak seharusnya tumbuh. Di balik senyum seorang wanita, ada luka yang tak pernah diceritakan. Inilah kisah seorang tukang sayur sederhana yang tiap hari berkeliling kampung dengan gerobaknya. Ia menjual sayur untuk sekadar menghidupi dirinya. Namun siapa sangka, langkah kakinya menghantarkannya pada sebuah kisah kelam. Kisah tentang cinta yang salah, tentang godaan yang begitu kuat, dan tentang penyesalan yang datang terlambat. Di sebuah rumah sederhana, berdiri seorang wanita cantik yang selalu menunggu di depan pintu. Dia tampak biasa, hanya mengenakan daster sederhana. Tapi entah kenapa, mata siapapun yang memandang akan sulit berpaling darinya. Wanita itu kesepian. Suaminya bekerja dari pagi hingga larut malam. Hatinya kosong, jiwanya haus perhatian, hingga akhirnya kehadiran si tukang sayur menjadi sesuatu yang berbeda. Inilah kisah cinta terlarang. Kisah yang seharusnya tidak pernah terjadi. Namun takdir membawa keduanya ke jalan penuh dosa, yang akhirnya hanya menyisakan air mata dan penyesalan. Pagi itu, seperti biasa, Arman mendorong gerobak sayurnya melewati ganggang kecil. Roda gerobaknya berdecit pelan. Sayur mayur segar tersusun rapi di atasnya. Ia melangkah dengan wajah berkeringat, tapi tetap ramah menyapa ibu-ibu yang keluar rumah. Di salah satu rumah sederhana bercat biru muda, berdirilah seorang wanita muda bernama Rani. Usianya baru 27 tahun. Cantik, kulitnya cerah, dan tubuhnya masih terlihat begitu terawat. Rani adalah istri dari seorang karyawan pabrik yang selalu pulang larut malam. Hampir tiap hari, dialah yang menyambut kedatangan Arman. "Mas Arman, ada bayam segar hari ini?" tanyanya sambil tersenyum manis. Arman mengangguk, mengambil seikat bayam lalu menyerahkannya. Tapi ada sesuatu yang membuatnya salah tingkah. Tatapan mata Rani begitu berbeda. Ada kerinduan, ada sinyal yang sulit diartikan. Hari demi hari, Rani selalu keluar dengan daster yang sederhana, tapi selalu tampak menawan. Senyumnya, tatapannya, hingga caranya menyapa Arman membuat hati lelaki itu bergetar. Awalnya, Arman menepis semua rasa itu. Ia hanya seorang tukang sayur. Siapa dirinya berani berharap pada istri orang? Namun, setiap kali Rani berdiri di depan pintu, seolah ada sesuatu yang menahannya untuk cepat pergi. Ada magnet yang tak bisa dijelaskan. Arman tahu ini berbahaya. Tapi di dalam hatinya, perlahan tumbuh perasaan yang tak seharusnya ada. Hari itu, gerimis turun sejak pagi. Arman tetap mendorong gerobaknya. Saat sampai di rumah Rani, ia mendapati wanita itu berdiri di teras, sendirian, sambil memeluk bahunya karena kedinginan. "Mas, hujan-hujan begini kok tetap jualan?" tanya Rani, penuh iba. Arman hanya tersenyum. "Namanya juga cari makan, Mbak. Kalau nggak begini, dapur nggak ngebul." Mata Rani berkokek-kokoka mendengar jawaban sederhana itu. Hatinya tiba-tiba tersentuh. Entah kenapa, ia merasa ingin memberi lebih dari sekadar uang untuk membeli sayur. "Mas, kalau nggak keberatan, mampir dulu ke dalam. Sekadar numpang duduk, ngeteh, kasihan juga kehujanan begini," ajaknya lirih. Arman terdiam. Ia ragu, tapi wajah lembut Rani
membuatnya tak kuasa menolak. Dengan langkah hati-hati, ia masuk ke rumah itu. Ruang tamu sederhana, hanya ada kursi kayu tua dan meja kecil. Namun, kehangatan aneh terasa menyelimuti. Rani masuk ke dapur, membuatkan teh hangat, lalu meletakkannya di depan Arman. "Minum dulu mas, biar badan hangat," katanya sambil duduk agak dekat. Arman meneguk teh itu. Jantungnya berdegup kencang. Wajah Rani tampak lebih cantik dari biasanya. Terlebih ketika cahaya lampu temaram menerangi pipinya yang halus. Sejenak, keduanya saling berpandangan. Tak ada kata, hanya tatapan yang penuh arti. Dan di saat itulah, pintu ke dunia baru yang berbahaya mulai terbuka. Hari-hari pun berjalan, dan kebiasaan itu semakin melekat. Setiap pagi, ketika matahari mulai meninggi, suara roda gerobak sayur terdengar masuk ke gang kecil itu. Para ibu biasanya keluar sambil membawa keranjang belanja. Namun yang paling ditunggu oleh si tukang sayur justru bukan mereka, melainkan satu sosok yang selalu mencuri perhatiannya wanita itu. Dengan daster yang longgar, namun tetap menyimpan pesona. Dari balik jendela rumah sederhana itu, ia sering mengintip, memastikan suaminya benar-benar sudah berangkat kerja. Lalu, ia keluar dengan langkah pelan, pura-pura sibuk memilih cabai, tomat, atau kangkung. Padahal matanya lebih banyak tertuju pada wajah si tukang sayur. "Mas, cabainya segar banget hari ini," ucapnya sambil senyum kecil yang cukup membuat dada siapapun berdebar. Tukang sayur itu hanya mengangguk, mencoba menahan diri. Ia sadar bahwa wanita ini sudah bersuami, tapi tatapan matanya tatapan itu seolah memanggilnya, menyisakan ruang kosong yang ingin diisi. Hari itu, untuk pertama kalinya, wanita itu berani berlama-lama. Tangannya sengaja menyentuh tangan tukang sayur saat mengambil plastik. Sentuhan sederhana, tapi penuh makna. Tukang sayur itu tertegun. Matanya mencari jawaban di wajahnya. Dan wanita itu hanya tersenyum, seakan berkata tanpa suara, "Aku ingin lebih dari ini." Siang itu, saat panas menyengat dan jalanan sepi, wanita itu memberanikan diri. Ia menunggu tukang sayur selesai melayani pembeli terakhir. Lalu berbisik pelan, "Mas, nanti mampir ya, rumahku sepi." Kata-kata itu seperti panah yang langsung menembus hati tukang sayur. Ia berusaha menolak, lidahnya keluh, tapi kakinya justru menurut. Saat gerobak ditinggalkan di pinggir jalan, ia masuk ke rumah sederhana itu. Pintu ditutup rapat, dan hanya suara kipas angin tua yang berdecit menemani. Wanita itu duduk di sofa, menatapnya lekat-lekat. "Aku kesepian, Mas," katanya, lirih. "Suamiku sibuk, jarang pulang cepat. Aku hanya butuh teman." Namun dari tatapan matanya, jelas ia menginginkan lebih dari sekadar teman. Dan itulah awal dari sebuah langkah yang tidak akan pernah bisa mereka tarik kembali. Waktu terasa berhenti. Mereka duduk berdua, lalu semakin dekat, hingga jarak yang tadinya terjaga, kini hilang begitu saja. Tukang sayur yang awalnya kaku kini luluh, menyerah pada kehangatan yang ditawarkan. Wanita itu menggenggam tangannya, lalu membawa ke dalam kamar. Malam itu, di rumah kecil yang sunyi, terjadi sesuatu yang tidak boleh terjadi. Mereka larut dalam pelukan, membiarkan dunia di luar seakan lenyap. Hanya ada mereka berdua, diikat oleh rasa yang salah, tapi terasa begitu benar pada saat itu. Namun, usai semua reda, sunyi kembali menusuk. Tukang sayur hanya bisa menatap lenggut-lenggut, menyesali, tapi juga tak bisa menyangkal bahwa hatinya kini sudah terikat. Wanita itu tersenyum kecil, lalu berbisik, "Jangan pergi ya, Mas. Aku ingin ini terus berulang." Hari demi hari, pertemuan itu semakin sering terjadi.
Awalnya hanya sekali, lalu 2 kali, lalu menjadi kebiasaan. Wanita itu semakin berani. Bahkan terkadang yang mengajak lebih dulu. Di saat suaminya sibuk bekerja keras di luar sana, ia justru sibuk mencari pelarian dalam pelukan pria lain. Tukang sayur pun tidak lagi bisa menolak. Cinta, nafsu, dan kenyamanan bercampur jadi satu, menutup mata mereka dari dosa yang semakin menumpuk. Namun, di balik senyum dan tawa, ada rasa takut yang diam-diam tumbuh. Bagaimana jika ada yang tahu? Bagaimana jika suaminya pulang lebih cepat suatu hari? Tapi, semua rasa takut itu kalah oleh godaan sesaat. Bulan pun berganti. Wanita itu mulai merasa ada yang aneh dengan tubuhnya. Ia sering mual, cepat lelah, dan perutnya terasa berbeda. Awalnya ia mengira hanya sakit biasa, tapi semakin hari semakin jelas ia terlambat datang bulan. Ketika akhirnya ia memeriksa, air matanya langsung jatuh. Ia hamil, dan bukan dari suaminya, sebab perhitungan waktunya jelas. Itu adalah buah dari pertemuannya dengan tukang sayur. Wanita itu panik, wajahnya pucat. Bagaimana ia akan menjelaskan ini? Bagaimana jika suaminya tahu? Dunia seakan runtuh di hadapannya. Dengan tubuh gemetar, ia menemui tukang sayur. "Mas, aku hamil," katanya lirih. Hampir tak terdengar. Tukang sayur itu terdiam lama. Wajahnya pucat pasi. Dunia mereka yang sebelumnya penuh dengan kenikmatan, sesaat kini berubah jadi beban yang tak tertanggungkan. "Apa yang harus kita lakukan?" tanya wanita itu. Air matanya tak terbendung. Tukang sayur hanya menunduk, tak punya jawaban. Mereka berdua terjebak dalam jalan yang mereka buat sendiri. Dan kini jalan itu buntu. Hari itu akhirnya tiba. Suaminya mulai curiga perubahan sikap istrinya. Tubuhnya yang mulai membesar. Semua tidak bisa lagi disembunyikan. Ketika kebenaran terungkap, amarah suaminya meledak. "Anak ini bukan dariku kan?" tanyanya dengan suara bergetar. Wanita itu menangis, berlutut, mencoba meminta maaf, tapi air mata tak bisa lagi menutupi luka yang sudah terlanjur terbuka. Tukang sayur pun dipanggil, dipermalukan di depan banyak orang. Rahasia mereka pecah, hancur berantakan. Akhir cerita ini bukanlah kebahagiaan, melainkan penyesalan. Wanita itu ditinggalkan suaminya. Hidupnya porak-poranda. Tukang sayur pun kehilangan pekerjaan, dijauhi oleh warga sekitar. Kini, ia hanya bisa menatap anak yang lahir dari kesalahan. Air matanya tak pernah berhenti. Ia merasakan cinta pada buah hatinya, tapi juga sekaligus merasakan pedih dari dosa yang ia perbuat. Seandainya waktu bisa diputar kembali, bisiknya setiap malam, "Aku tak akan pernah membuka pintu itu untukmu, Mas." Dan begitulah, kisah ini berakhir dengan luka, dengan tangis, dengan pelajaran pahit bahwa kesalahan yang kecil, jika dibiarkan, bisa menghancurkan seluruh hidup seseorang.